5106. Mengikuti indera yang samar ini, kehendak Yang Kai ditelusuri kembali ke sumbernya dan segera menemukan sesuatu. Meskipun dia tidak dapat menentukan lokasi yang tepat dari sarang tinta hitam tuan wilayah, Yang Kai masih dapat menentukan arah umum. Selama dia menuju ke arah itu, akan mudah baginya untuk menemukan lokasi sarang tinta hitam tuan wilayah. Setelah mencapai tujuannya, Yang Kai menarik Divine Sense-nya, meninggalkan sarang tinta hitam feodal Lord Great, dan melayang ke langit. Dia tidak menghabiskan upaya apapun untuk menghancurkan sarang tinta hitam kelas Tuan Feodal ini, karena banyak dari sarang tinta hitam Tuan Feodal akan menderita jika sarang tinta hitam Tuan Wilayah dihancurkan. Selama dia memotong sumbernya, semua sarang tinta hitam tingkat Tuan Feodal akan cepat layu. Sama seperti wasiat Yang Kai meninggalkan ruang aneh ini, di ruang lain yang hampir sama tetapi lebih megah, surat wasiat tiba-tiba muncul. Banyak surat wasiat yang dibawa oleh sarang tinta hitam kelas Tuan Feodal semuanya akan dikumpulkan di ruang aneh yang dibentuk oleh surat wasiat sarang tinta hitam kelas Tuan Wilayah. Demikian pula, banyak surat wasiat yang dibawa oleh sarang tinta hitam tingkat Tuan Wilayah akan dikumpulkan di ruang aneh yang dibentuk oleh surat wasiat sarang tinta hitam Tuan Kerajaan. Saat ini, ruang yang bahkan lebih megah ini tidak diragukan lagi di mana kehendak sarang tinta hitam kelas kerajaan berada. Surat wasiat yang dikumpulkan di sini dibawa oleh berbagai sarang tinta hitam tuan wilayah. Jadi surat wasiat di sini secara alami mewakili berbagai tuan wilayah. Ketidaknormalan wasiat ini diperhatikan oleh wasiat lain di sekitarnya dan mereka dengan cepat bertanya. Surat wasiat itu terdiam sesaat sebelum ragu-ragu, sepertinya ada sesuatu yang melihat ke posisiku sekarang. Petik 2. Melihat posisimu, yang lain akan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang ketiga juga akan merasa aneh, mengapa mereka memata-matai posisi Anda? Apakah Anda membuat kesalahan? Petik 2. Surat wasiat itu menjawab, mungkin, saya tidak yakin. Karena dia sudah mengatakannya, wasiat lain tidak mengajukan pertanyaan lagi, masalah ini berakhir dan topik berubah ke arah lain. Bagaimana situasi manusia bernama Yang Kai itu? Apakah Black Abyss menangkapnya? Tidak ada berita untuk saat ini, tetapi sarang tinta hitam Black Abyss tampaknya telah dihancurkan olehnya. Petik 2. Apa? Sarang tinta hitam Black Abyss dihancurkan? Kapan ini terjadi? Kehendak seseorang segera berseru, jelas belum pernah mendengar hal seperti itu. Belum lama ini, orang yang tinggal di sarang tinta hitam mengirim pesan, manusia bernama Yang Kai itu secara langsung membantai jalannya ke wilayah Black Abyss. Sekarang, kita tidak bisa lagi menghubungi Black Abyss, dan komunikasi di sana terputus sama sekali. Banyak wasiat terdiam. Gangguan komunikasi wilayah Black Abyss telah menjelaskan situasinya. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi seperti itu terjadi, dan itu adalah bahwa sarang tinta hitam kelas tuan wilayah Black Abyss telah dihancurkan. Jika tidak, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak dapat menghubungi pihak lain. Manusia biasa sebenarnya telah menghancurkan sarang tinta hitam penguasa wilayah, menyebabkan semua wasiat yang hadir merasakan beban berat di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka merasakan rasa malu dan marah yang tak terbatas. Satu-satunya hal yang mereka tahu sekarang adalah bahwa Black Abyss telah mengejar manusia itu untuk waktu yang lama, tetapi apakah dia bisa berhasil atau tidak diketahui. Banyak surat wasiat mungkin merasa bahwa topik ini terlalu berat, jadi mereka dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan mulai mendiskusikan situasi perang antara dua ras ini, menyimpulkan situasi pertempuran terakhir. Saat berbagai surat wasiat sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, sebuah suara tiba-tiba memanggil. Komunikasi antara banyak wasiat terputus dan mereka semua memandang dengan bingung. Surat wasiat itu menjelaskan, seorang tuan feodal di bawah melaporkan bahwa ras manusia bernama Yang Kai benar-benar datang ke wilayah kita. Dia pergi ke wilayahmu. Apa yang dia lakukan di sana? Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, cepatlah dan pikirkan cara untuk memberitahu Black Abyss sehingga dia dapat dengan cepat datang dan mendukung kita. Juga, mobilisasi semua kekuatan di wilayahmu untuk menahan manusia itu dan ciptakan peluang untuk Black Abyss. Saya mengerti. Setelah surat wasiat selesai berbicara, serangkaian perintah segera diturunkan melalui sarang tinta hitam, dan seluruh anggota klan tinta hitam di seluruh wilayah yang tertinggal mulai bergerak. Banyak wasiat menunggu dengan cemas, menanyakan situasi sesekali, wasiat hanya menjawab dengan jujur. Setelah setengah hari, sebuah surat wasiat tiba-tiba berkata dengan nada aneh, postur manusia itu sepertinya tidak menghindari pengejaran Black Abyss, melainkan. Petik 2. Apa? Dia sepertinya langsung menuju sarang tinta hitam tuan wilayah. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi dari banyak surat wasiat yang hadir berubah, terutama surat wasiat yang mewakili sarang tinta hitam tuan wilayah, yang mewakili lokasi Yang Kai berada.
Pada saat ini, yang lain akan bertanya, Anda mengatakan seseorang memata-matai posisi Anda. Surat wasiat yang mewakili sarang tinta hitam tuan wilayah di lokasi yang Kai berada saat ini, berkata, itu benar, aku punya perasaan itu. Maksudmu, itu benar, yang Kai adalah ras manusia, jadi dia tidak tahu lokasi pasti dari sarang tinta hitam tuan wilayahmu, jelas, dia meminjam kekuatan sarang tinta hitam tuan feodal untuk memata-matai lokasi Anda, dan setelah mengajukan beberapa pertanyaan, dia langsung pergi ke sana. Tujuannya adalah sarang tinta hitam tuan wilayah. Surat wasiat itu berteriak, apa yang harus kita lakukan? Di mana Tuan Black Abyss? Apa kau sudah menghubunginya? Petik 2. Tuan Black Abyss sedang menuju ke sini, tapi masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum dia bisa menghentikan manusia itu. Cepat dan atur Tuan Feodal untuk melawan, kita harus mengulur waktu dan tidak membiarkannya menghancurkan sarang tinta hitam tuan wilayah lain. Jika tidak, klan tinta hitam kita tidak akan pernah bisa menghapus rasa malu ini. Ketika Sir Black Abyss tiba, dia pasti bukan lawannya. Sudah terlambat. Suara wasiat itu dipenuhi dengan keputusasaan. Mengapa? Yang Kai tampaknya telah tiba, aku bisa merasakan pertempuran di luar. Petik 2. Bagaimana bisa begitu cepat? Banyak wasiat terkejut, apakah Anda yakin bahwa manusia telah tiba? Ini bukan manusia, ini. Apa itu? Apa yang Anda lihat? Petik 2. Monster yang panjangnya beberapa ribu zang dan tombak raksasa yang panjangnya beberapa ribu zang. Tuan Feodal tidak bisa menghentikannya, dia datang untuk sarang tinta hitam, Petik 2. Tangisan sengsara terdengar di hati setiap wasiat, meskipun tidak satupun dari mereka yang mengalaminya secara pribadi. Ketika mereka mendengar suara ini, semua keinginan mereka bisa merasakan sakitnya jiwanya yang terkoyak. Ketakutan dan kepanikan yang tak terlihat menyelimuti semua keinginan mereka, menyebabkan mereka gemetar. Menggunakan wasiat Black Ignis sebagai pembawa, Divine Sense miliknya sendiri terhubung dengan wasiat Black Ignis. Meskipun dia dapat dengan cepat berkomunikasi dengan berbagai tempat, jika dia tidak memutuskan koneksi ini ketika dia dalam bahaya, Divine Sense-nya pasti akan dihancurkan oleh kehancuran Black Ignis. Ini adalah rasa sakit yang tak tertahankan bagi setiap makhluk hidup. Ini bukanlah akhir. Surat wasiat itu berteriak dengan sedih, suaranya memenuhi seluruh ruang yang aneh. Di saat berikutnya, ini akan tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Di dalam ruang aneh, banyak wasiat tetap diam untuk waktu yang lama. Beberapa wasiat mencoba menghubunginya lagi, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menghubunginya. Pada saat yang sama, di situs langsung di bawah penguasa wilayah, sarang tinta hitam yang tinggi dan megah dipotong oleh tombak naga Azure yang besar. Kekuatan kekerasan tombak bahkan telah menyebabkan seluruh sarang tinta hitam runtuh, klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya telah mati, dan wilayah besar telah hancur. Para kultivator klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya mati-matian mencoba untuk melawan, masing-masing serangan mereka menyerang naga panjang 3000 zang. Meskipun sebagian besar serangan mereka tidak terlalu kuat, mereka memiliki banyak orang. Sisik naga emas terbang melintasi tubuh naga saat tubuhnya yang besar terbang di udara, menyebarkan darah naga kemana-mana. Yang Kai tidak punya niat untuk bertarung, setelah menghancurkan sarang tinta hitam, dia segera mulai menjarah sumber daya di sini. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan melarikan diri, mengambil kembali tubuh naganya dan berubah menjadi bentuk manusianya sebelum mengaktifkan hukum luar angkasa dan menghilang dalam sekejap. Klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari wilayah yang rusak dan mengejar Yang Kai tanpa rasa takut akan kematian, tetapi mereka segera kehilangan jejaknya dan mulai berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Di dalam ruang aneh yang dibentuk oleh kehendak Royal Lord Black Ignis, surat wasiat yang telah lama diam akhirnya bereaksi. Salah satu surat wasiat berkata, sarang tinta hitam tuan wilayah lain telah dihancurkan. Petik 2. Kami masih belum menerima berita konkret, terlalu dini untuk mengatakan itu. Sudah jelas, kalau tidak mungkin kita tidak bisa menghubungi mereka. Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, tidak mungkin kamu bisa menyangkal nasib buruk mereka. Orang yang menghancurkan sarang tinta hitam di sana adalah monster yang panjangnya beberapa ribu zang. Dan itu memegang tombak raksasa yang panjangnya beberapa ribu zang. Apa itu tadi? Naga. Menurut beberapa informasi yang dibocorkan oleh murid tinta hitam, ini adalah naga, bentuk kehidupan yang sangat kuat. Sarang tinta hitam Sir Black Abyss dihancurkan oleh naga ini, dan menurut informasi yang saya terima, Yang Kai bukan ras manusia, naga ini adalah tubuh aslinya. Petik 2. Terlepas dari apakah dia manusia atau naga, dia telah menghancurkan 2 sarang tinta hitam penguasa wilayah,
saya harus mengingatkan semua orang bahwa sebelum kami kehilangan kontak, dia mengatakan bahwa ini bukan akhir. Saya yakin semua orang tahu apa artinya ini. Segera, hati seorang kultivator klan tinta bergetar ketika dia bertanya, mungkinkah Yang Kai ingin menghancurkan lebih banyak lagi sarang tinta hitam Tuan Wilayah? Petik 2. Sekarang, untuk melawan pasukan ras manusia, berbagai penguasa wilayah telah memimpin pasukan mereka untuk berperang. Di kota raja, selain beberapa tuan wilayah yang tertinggal, dapat dikatakan bahwa hanya ada beberapa tuan yang tersisa, dan sebagian besar tuan wilayah yang tertinggal telah mengikuti tuan kerajaan untuk bertarung melawan leluhur tua ras manusia. Tidak mengherankan bahwa Yang Kai memanfaatkan kesempatan ini, meskipun Sir Black Abyss telah mengejarnya, tampaknya tidak berpengaruh, target berikutnya mungkin aku atau salah satu dari kalian. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua wasiat menjadi gugup. Kita tidak bisa menaruh semua harapan kita pada Sir Black Abyss. Terus terang, jika Sir Black Abyss benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan manusia itu, dia tidak akan bisa menghancurkan sarang tinta hitam kedua dengan mudah. Kita harus memikirkan cara untuk melindungi diri kita sendiri. Bagaimana kita seharusnya melindungi diri kita sendiri? Manusia itu tampaknya sangat kuat, bukan sesuatu yang bisa kita andalkan untuk dilawan. Petik 2. Tidak peduli seberapa kuat dia masih sendiri. Selain itu, dia menghancurkan sarang tinta hitam tuan wilayah, jadi dia pasti terluka. Sekarang, dia harus memulihkan diri, jadi tidak perlu khawatir tentang dia. Namun, begitu dia pulih, saya khawatir dia harus mengambil tindakan lagi. Apakah kamu punya saran? Surat wasiat segera menjelaskan pikirannya sementara surat wasiat lainnya mengangguk setuju. 5107. Hari-hari terakhir Twilight King Domain tidak damai. Pertama, rencana besar yang telah direncanakan oleh Raja Kerajaan selama bertahun-tahun telah dihancurkan oleh manusia pada saat yang kritis, dan semua usahanya sebelumnya sia-sia. Kemudian, leluhur tua Yin yang pas tiba-tiba muncul di Twilight King Domain dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan tuan kerajaan dan beberapa tuan wilayah, menghancurkan kekosongan dan menyebabkan wilayah klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya terlibat, mengakibatkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Yin yang pas juga telah mengirim pasukan mereka, dan banyak penguasa wilayah di wilayah kerajaan tidak punya pilihan selain memimpin pasukan mereka sendiri untuk mencegat mereka. Adapun situasi di garis depan, klan tinta hitam di belakang mereka tidak tahu. Di masa lalu, mereka hanya perlu menunggu dengan sabar. Bagaimanapun, meskipun ras manusia sangat kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk menembus blokade pasukan klan tinta hitam dan bergegas ke belakang mereka. Tapi sekarang, ada seorang manusia yang membuat kekacauan di punggung klan tinta hitam, dan manusia itu adalah orang yang telah menghancurkan rencana Raja Kerajaan. Kultivasi orang ini tidak terlalu tinggi, dan menurut peringkat ras manusia, dia hanya Ordo ke-7, setara dengan Tuan Feodal. Namun, Ordo ke-7 inilah yang telah menggerakkan seluruh Twilight King Domain. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia telah menghancurkan 2 sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah dan membunuh puluhan ribu kultivator klan tinta hitam. Meskipun penguasa wilayah Black Abyss secara pribadi mengejarnya, dia telah gagal. Menurut informasi yang mereka terima, manusia ini bisa berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya beberapa ribu zang dan menggunakan tombak yang panjangnya beberapa ribu zang. Begitu dia mendekati sarang tinta hitam, dia bisa menghancurkan sarang tinta hitam kelas tuan wilayah dengan satu pukulan dan menghancurkan wilayahnya. Alasan mengapa dia bisa lolos dari kejaran Black Abyss berkali-kali adalah karena kekuatan misterius yang disebut Space Law. Meminjam kekuatan ini, manusia ini bisa bergerak bebas di kehampaan, gerakannya secepat kilat. Bahkan jika satu kekuatan lebih besar darinya, tanpa bisa membatasi gerakannya, tidak mungkin melakukan apapun padanya. Setelah menghancurkan 2 sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah, manusia ini tiba-tiba menghilang, tetapi semua wasiat sarang tinta hitam tuan wilayah memiliki alasan untuk percaya bahwa manusia ini saat ini bersembunyi di suatu tempat untuk memulihkan diri. Begitu dia pulih, dia pasti akan menyerang sarang tinta hitam penguasa wilayah berikutnya. Ini membuat wasiat sarang tinta hitam tuan wilayah, yang tetap tinggal, cemas, takut bahwa target Yang Kai berikutnya adalah mereka. Dalam kehampaan, jejak tim klan tinta hitam dapat terlihat di mana-mana saat mereka mencari keberadaan Yang Kai, tidak melewatkan satu sudut pun yang mencurigakan. Namun, setelah beberapa hari, mereka datang dengan tangan kosong, seolah-olah manusia itu telah menghilang ke udara tipis tanpa jejak, menyebabkan banyak klan tinta hitam curiga bahwa Yang Kai telah meninggalkan Twilight King Domain. Pada saat tertentu, sebuah tim kecil yang terdiri lebih dari 20 orang dari klan tinta hitam sedang menyelidiki awan tinta hitam tebal di dekatnya. Karena dari informasi yang mereka peroleh sebelumnya,
Manusia ini terutama suka bersembunyi di awan tinta hitam, jadi sekarang awan tinta hitam yang tersebar di langit sangat penting bagi klan tinta hitam. Lagi pula, tidak ada yang tahu di awan tinta hitam mana dia bersembunyi, tiba-tiba melompat keluar untuk membunuh klan tinta hitam di dekatnya akan menjadi kejutan besar bagi mereka. Setelah mencari melalui awan tinta hitam, mereka tidak menemukan apapun. Saat tim kecil dari klan tinta hitam ini hendak pergi, pemimpin kelompok ini tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan menoleh ke arah tertentu. Apa yang dilihatnya menyebabkan anggota klan tinta hitam peringkat tinggi ini sedikit terkejut. Tiba-tiba, serangkaian riak yang terlihat muncul di kehampaan, dan saat riak ini meluas, sebuah pintu yang berkilauan tiba-tiba muncul. Master klan tinta hitam peringkat tinggi ini juga orang yang cerdas. Dalam sekejap, dia sepertinya memahami sesuatu dan dengan cepat berteriak, "Sembunyikan." Petik 2. Saat dia berbicara, dia segera memimpin timnya menuju awan tinta hitam dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Melihat lebih dekat, pintu di sisi lain sudah terbentuk, dan ketika riak terus menyebar, sesosok tiba-tiba muncul. Tidak lain adalah ras manusia yang telah dicari oleh klan tinta hitam selama beberapa hari terakhir ini. Mata klan tinta hitam pangkat tinggi menyipit saat dia tiba-tiba menyadari mengapa begitu banyak anggota klan mereka tidak dapat menemukan keberadaan manusia ini. Ternyata dia bersembunyi di alam rahasia. Pintu yang tiba-tiba terbuka jelas merupakan pintu ke alam rahasia. Bahkan dari kejauhan, anggota klan tinta hitam pangkat tinggi ini bisa dengan jelas merasakan aura manis dan harum yang datang dari pintu. Ini adalah aura angkatan dunia, aura yang paling dicintai oleh klan tinta hitam. Jadi begitulah. Setelah memahami semuanya, Master klan tinta hitam peringkat tinggi ini tidak dapat menahan perasaan bahwa keberuntungan Yang Kai cukup baik, benar-benar menemukan alam rahasia untuk bersembunyi. Tampaknya berita dari atas itu benar, Yang Kai ini telah terluka parah ketika dia menghancurkan sarang tinta hitam tuan wilayah, jadi dia seharusnya memulihkan diri. Meskipun timnya memiliki lebih dari 20 anggota, setelah melihat Yang Kai dengan matanya sendiri, dia tidak berani bertindak gegabah. Dia tahu bahwa Yang Kai kuat dan bahwa dia dan anggota klannya bukan tandingannya. Jika dia mengekspos dirinya sendiri, dia hanya akan mengorbankan dirinya sendiri. Namun, meskipun tanggapannya tidak buruk, Yang Kai, yang baru saja keluar dari alam rahasia, tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas, jelas telah memperhatikan situasi di sini. Mata mereka bertemu dan jiwa anggota klan tinta hitam tingkat tinggi hampir meninggalkan tubuhnya. Tanpa menunggu dia bereaksi, Yang Kai telah mengirimkan serangan telapak tangan, melepaskan kekuatan agung dari Open Heaven Orde ke-7. Tim klan tinta hitam yang bersembunyi di awan tinta hitam bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sebelum mereka semua jatuh. Anggota klan tinta hitam peringkat tinggi berpikir bahwa keberuntungan Yang Kai baik dan telah menemukan alam rahasia untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sebenarnya, ini bukan hanya keberuntungan. Dengan hukum luar angkasa, Yang Kai dapat dengan mudah menemukan beberapa alam rahasia tersembunyi yang belum pernah ditemukan oleh klan tinta hitam. Selama waktu ini, dia tidak hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi dia juga telah mengumpulkan semua sumber daya dari alam rahasia. Meskipun dia telah menjarah 2 wilayah langsung penguasa wilayah secara berurutan, membuat keuntungannya tidak terbayangkan. Tidak ada manusia yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak sumber daya. Merampok klan tinta hitam membuatnya sangat bahagia, dan pada saat yang sama menghancurkan sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah membuatnya semakin bahagia. Dengan demikian, tebakan klan tinta hitam benar. Target Yang Kai berikutnya masih sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah. Namun, meskipun dia telah membunuh tim terdekat dari klan tinta hitam, situasi di sini dengan cepat ditemukan oleh tim patroli lain dari klan tinta hitam. Menyadari bahwa Yang Kai mungkin telah muncul, tim ini tidak berani menunda dan segera menyebarkan berita. Pada saat klan tinta hitam mengetahui bahwa Yang Kai telah muncul kembali, Yang Kai telah membunuh jalannya ke wilayah tuan tanah feodal. Setelah pengalaman sebelumnya, Yang Kai sudah cukup akrab dengan cara menemukan sarang tinta hitam kelas tuan wilayah. Wilayah tuan feodal tidak memiliki banyak perlawanan, jadi Yang Kai hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk membunuh seluruh klan tinta hitam sebelum berjalan langsung ke sarang tinta hitam tuan feodal. Sesampainya di kamar sarang tinta hitam, dia membuka pintu ke alam semesta kecilnya dan membiarkan sarang tinta hitam menelan kekuatan dunianya, menggunakannya sebagai jembatan untuk terhubung dengan kehendak sarang tinta hitam. Tidak lama kemudian, Divine Sense Yang Kai menggunakan wasiat Black Ink Nest sebagai pembawa dan memasuki ruang khusus. Seperti biasa, di ruang khusus ini, ada banyak surat wasiat.
Hati nurani ini secara alami mewakili tuan feodal yang memiliki tanah mereka sendiri dan sarang tinta hitam. Mungkin banyak tuan feodal telah mengikuti pasukan mereka untuk melawan ras manusia, tetapi bahkan jika tuan feodal telah pergi, secara alami akan ada klan tinta hitam lain yang menjaga mereka. Yang Kei tidak terkejut dengan ini. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika kesadarannya pertama kali memasuki tempat ini, wasiat klan tinta hitam tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi sekarang setelah dia tiba di sini, wasiat di sekitarnya semuanya mengungkapkan permusuhan yang tak terlukiskan. Yang Kei bisa merasakan bahwa semua wasiat ini memperhatikannya dengan cermat, dan dari wasiat ini, ada kekuatan dan niat bertarung yang kuat. Terkena, pikiran Yang Kei melintas dan dia segera bereaksi, tetapi tidak ada yang aneh dengan ini, bagaimanapun, dia telah melakukan hal seperti itu sebelumnya, jadi tidak dapat dihindari bahwa klan tinta hitam akan berjaga-jaga. Namun, karena dia berani bertindak lagi, dia secara alami memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kehendak klan tinta hitam tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan Yang Kei. Hampir pada saat yang sama Yang Kei bereaksi, seluruh ruang aneh tiba-tiba mengembun dan semacam kekuatan penyegelan menyapu ke segala arah. Wajah Yang Kei segera menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka ruang ini memiliki peristiwa yang tidak terduga, namun, ruang ini terbentuk dari kehendak sarang tinta hitam kelas tuan wilayah, jadi tidak mengherankan jika itu memiliki semacam kemampuan magis yang tidak diketahui Yang Kei. Dia mencoba memutuskan hubungan antara dirinya dan sarang tinta hitam, tetapi ternyata itu tidak mudah, seluruh ruang telah benar-benar tertutup, jadi kecuali dia menerobos ruang ini, akan sulit baginya untuk menarik kesadarannya. Jika dia mencoba memaksanya, itu hanya akan merusak divine sense-nya. Sekarang, sepertinya kesadarannya terkunci di ruang ini. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Ketika Space Suckles muncul, sebuah surat wasiat tiba-tiba mengirimkan pesan yang penuh dengan kemarahan dan keluhan. Di bawah persepsi Yang Kei, dia menemukan bahwa ini akan memberinya perasaan yang sangat akrab. Terlebih lagi, surat wasiat ini tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda dari surat wasiat lainnya, itu jelas lebih kuat dan memberinya perasaan menonjol dari kerumunan. Yang Kei mengirim pesan yang tidak pasti ke surat wasiat, Black Abyss. Surat wasiat itu meraung, jadi kamu masih bisa mengenaliku. Yang Kei terkejut, ini benar-benar kamu. Jadi kamu sudah menungguku di sini sebelumnya. Surat wasiat Black Abyss berkata, itu benar, saya tahu Anda tidak akan membiarkan masalah ini berhenti dan akan menyerang sarang tinta hitam kelas tuan wilayah berikutnya, jadi saya sudah menunggu Anda. Saya hanya tidak berharap keberuntungan saya begitu baik sehingga Anda benar-benar datang ke wilayah Kongchan. Yang Kei belum pernah mendengar tentang Kongchan ini sebelumnya, tetapi kemungkinan besar pemilik wilayah ini, penguasa wilayah Kongchan. Adapun mengapa Black Abyss menunggu di sini, itu terutama karena wilayah Kongchan adalah yang paling dekat dengan wilayah penguasa wilayah di mana Yang Kei telah menghancurkan sarang tinta hitam sebelumnya, jadi ada kemungkinan besar Yang Kei akan muncul di sini. Sekarang, sepertinya penantiannya tidak sia-sia, Yang Kei benar-benar muncul di sini, dan dalam sekejap, dia merasa jauh lebih baik. Memikirkan bagaimana dia, tuan wilayah klan tinta hitam yang bermartabat, yang sebanding dengan Master Open Heaven ras manusia Orde ke-8, telah memakan debu di belakang Yang Kei selama ini dan bahkan tidak bisa melihatnya sekilas, Black Abyss merasa sangat tidak nyaman. 5108. Setelah bertarung dengan Yang Kei beberapa kali, Black Abyss sekarang tahu bahwa Yang Kei memiliki Space Law, semacam kemampuan untuk melarikan diri, dan itu juga kartu truf terbesar Yang Kei untuk melepaskan diri dari pengejaran. Dan di sini, kesadaran Yang Kei telah disegel oleh ruang ini, membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan ketergantungan terbesarnya. Biarkan dia hidup, jangan bunuh dia. Black Abyss berkata dengan ringan, dia dengan jelas mengingat perintah Twilight Royal Lord untuk menangkap Yang Kei hidup-hidup dan membiarkan dia mengambil alih rencana Nian untuk membangun kapal perang. Jika dia membunuh Yang Kei di sini, dia tidak akan bisa menjawab kepada Raja Kerajaan. Seiring dengan perintahnya, wasiat di sekitarnya segera melepaskan kekuatan yang kuat menuju kesadaran Yang Kei. Setiap penguasa wilayah memiliki setidaknya 100 atau lebih raja feodal dengan wilayah mereka sendiri, dan penguasa wilayah Kongchan tidak terkecuali. Dia memiliki lebih dari 80 tuan feodal di bawah komandonya, jadi jumlah tuan feodal yang berkumpul di sini kira-kira jumlahnya sama. Jika mereka bertemu Yang Kei secara langsung, tuan feodal ini mungkin tidak memiliki keberanian untuk memprovokasi dia. Baru-baru ini, jumlah tuan feodal yang telah mati di tangan Yang Kei jauh melebihi 80, meskipun kultivasi Yang Kei hanya di tahap Open Heaven Orde ke-7, kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Orde ke-7 biasa.
Namun, ini adalah ruang yang dibentuk oleh kehendak sarang tinta hitam, sehingga kehendak berbagai tuan feodal tidak perlu secara langsung menghadapi tubuh asli Yang Kai. Mereka hanya perlu melukai kesadaran Yang Kai untuk menyelesaikan misi mereka. Setelah Yang Kai menghilang terakhir kali, berbagai surat wasiat yang berkumpul di sini telah menemukan cara untuk menghadapinya, jebakan yang dirancang untuk menargetkannya. Perangkap ini tidak terbatas hanya pada yang satu ini, setiap wilayah Lord Territory memiliki jebakan serupa yang dipasang, dengan kata lain, tidak peduli di wilayah mana Yang Kai berada saat ini, selama dia berani meminjam kekuatan sarang tinta hitam, dia akan jatuh ke dalam perangkap ini. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hanya wilayah Lord Kong Chan yang memiliki Black Abyss yang secara pribadi mengawasinya sementara wilayah Lord Territory lainnya, hanya ada beberapa raja feodal yang menunggu Yang Kai jatuh ke dalam perangkap mereka. Namun, terlepas dari apakah penguasa wilayah hadir atau tidak, selama Yang Kai masuk ke dalam perangkap ini, tidak mungkin dia bisa melarikan diri, kecuali dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua surat wasiat di sini. Namun, ini tidak mungkin. Kekuatan yang kuat menyebar dari wasiat, dan dalam sekejap, ruang aneh ini dipenuhi dengan gelombang energi yang dahsyat yang menabrak wasiat Yang Kai. Ini adalah kontes kesadaran. Yang Kai juga tidak bisa tidak memperhatikan situasi ini, dia tidak mengharapkan klan tinta hitam menggunakan metode seperti itu untuk menghadapinya, dia juga tidak mengharapkan ruang yang dibentuk oleh kehendak sarang tinta hitam memiliki efek seperti itu. Namun, sekarang dia telah jatuh ke dalam perangkap ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak sesuai dengan itu. Untungnya, dia bukan kultivator open heaven biasa. Gelombang energi yang dahsyat menabrak Yang Kai, menyebabkan keinginannya tampak sangat lemah, seolah-olah satu gelombang saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwanya. Black Abyss, yang menonton dari samping, mau tak mau merasa sedikit khawatir pada Yang Kai, bagaimana jika Yang Kai tidak bisa bertahan dan langsung terbunuh. Harus diketahui bahwa jika wasiat yang memasuki ruang ini mati, tubuh yang tertinggal di sarang tinta hitam akan menjadi mayat berjalan, ditakdirkan untuk mati bersamanya. Di bawah tatapan Black Abyss yang agak khawatir, wasiat Yang Kai tenggelam oleh air pasang, dan ketika kekuatan pasang surut berfluktuasi, wasiat Yang Kai tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan, dengan kuat menahan dampak gelombang seperti batu yang tidak bergerak. Mustahil. Kehendak Black Abyss bergetar saat dia tanpa sadar berteriak. Kekuatan gabungan lebih dari 80 tuan feodal adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia tahan. Menurut perkiraannya, hasil terbaik adalah keinginan Yang Kai untuk langsung terluka, dan begitu itu terjadi, Yang Kai akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya. Pada saat ini, di bawah komandonya, sejumlah besar klan tinta hitam bergegas menuju tubuh asli Yang Kai. Ketika itu terjadi, Yang Kai tidak akan bisa melarikan diri, jadi dia bisa dengan mudah menangkapnya. Namun, apa yang dia lihat di depannya membuatnya tidak percaya bahwa Yang Kai sebenarnya telah memblokir serangan dari begitu banyak tuan feodal. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kehendak Open Heaven Orde ke-7 bisa begitu kuat? Meskipun di bawah komandonya barusan, wasiat feodal Lord belum menggunakan kekuatan penuh mereka, apa yang dia lihat terlalu luar biasa. Black Abyss tidak bisa mempercayainya, dan begitu juga banyak dari keinginan tuan feodal, semuanya meningkatkan kekuatan mereka. Air pasang naik lagi, bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Kehendak Yang Kai akhirnya terguncang, dan di bawah pemboman klan tinta hitam, Yang Kai bisa dengan jelas merasakan kekuatan kesadaran ilahinya bocor seperti banjir. Dia tidak bisa menahan serangan yang begitu kuat untuk waktu yang lama. Sejak dia memperoleh teratai pemanasan jiwa, kesadaran ilahinya telah terus-menerus dipelihara oleh teratai pemanasan jiwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menjadi jauh lebih kuat daripada para kultivator di alam yang sama. Ketika dia pertama kali bergabung dengan sucubus Saint Iblis Yurumeng, kekuatan kesadaran ilahinya telah tumbuh dengan pesat. Harus diketahui bahwa dalam hal memanipulasi kesadaran ilahi seseorang, sucubus Demon adalah salah satu yang terbaik, belum lagi Yurumeng adalah Saint Iblis. Meskipun kultivasinya saat ini hanya di Orde ke-7, dalam hal kekuatan kesadaran ilahi, bahkan seorang kultivator Open Heaven Orde ke-8 akan lebih rendah darinya. Ini juga alasan mengapa dia mampu menahan gelombang pasang yang disebabkan oleh kehendak begitu banyak tuan feodal. Apa yang disebut kehendak tidak lebih dari manifestasi kesadaran ilahi seseorang. Semakin kuat kesadaran ilahi seseorang, semakin kuat keinginan mereka. Hanya saja meskipun klan tinta hitam tidak memiliki banyak penelitian tentang kesadaran ilahi, Yang Kai menduga bahwa teknik rahasia kerajaan yang digunakan oleh seorang raja kerajaan harus menjadi semacam serangan kesadaran ilahi. Jika klan tinta hitam ingin bersaing dengannya dalam hal kemauan, itu hanya menunjukkan sedikit keterampilan mereka di hadapan seorang ahli. Namun,
Meskipun dia mampu untuk sementara memblokir serangan kehendak klan tinta hitam, tidak mungkin baginya untuk melakukannya terlalu lama. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, dia tidak bisa menahan pemboman musuh. Terlebih lagi, keinginannya terperangkap di ruang aneh ini dan dia tidak bisa melarikan diri. Dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi jika klan tinta hitam mengambil kesempatan ini untuk menyerang tubuhnya, dia tidak akan bisa melawan. Karena itu, setelah Yang Kai mencoba melawan untuk sementara waktu, niat membunuhnya melonjak. Master klan tinta hitam yang dengan keras mendorong kekuatan mereka dalam upaya untuk sepenuhnya menekan Yang Kai tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, tetapi sebelum mereka bisa mengetahui apa yang terjadi, Yang Kai tiba-tiba menyerang. Kehendak yang kuat berangsur-angsur terkondensasi di ruang aneh ini dan berubah menjadi entitas fisik. Apa yang membuat Tuan Feodal semakin ketakutan adalah bahwa entitas ini tiba-tiba mengambil pedang besar. Tuan Feodal akan menjadi gila, dan Black Abyss juga terkejut. Selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat surat wasiat menjadi bentuk fisik di sini. Komunikasi antar wasiat selalu diam, seberapa kuat wasiat ini. Apa yang membuat mereka merasa lebih putus asa dan ketakutan adalah bahwa pedang besar itu apa. Ini adalah ruang di mana surat wasiat tinggal, jadi bagaimana itu bisa membawa harta karun? Atau apakah ini kemampuan ras manusia? Lagi pula, tidak ada kehendak manusia yang pernah berkomunikasi dengan mereka sebelumnya, sarang tinta hitam milik klan tinta hitam, jadi bagaimana bisa begitu menguntungkan ras manusia? Tuan Feodal berpikir bahwa pedang ini adalah harta yang dibawa oleh Yang Kai, tetapi sebenarnya, mereka tidak salah, hanya saja artefak ini berbeda dari artefak biasa. Ini adalah artefak jiwa ilahi. Harta karun kaisar, pedang pemecah jiwa. Ini adalah harta karun yang Kai telah dapatkan sejak lama di Starfield. Ketika dia masih lemah, dia telah menggunakan harta karun kaisar ini untuk membunuh musuh yang kuat. Namun, saat kekuatannya meningkat, harta karun kaisar tidak lagi berguna baginya. Pedang pemecah jiwa telah dipelihara dalam jiwa ilahinya selama bertahun-tahun. Dia tidak menyangka bahwa harta karun kaisar ini akan melihat cahaya hari lagi. Meskipun kekuatan kaisar harta karun agak lemah untuk wilayahnya saat ini, itu masih lebih baik daripada bertarung dengan tangan kosong, dan hanya mengandalkan kekuatan kesadaran ilahi untuk bersaing dengan kehendak para tuan feodal ini. Lagi pula, dia sendirian sementara klan tinta hitam memiliki keunggulan dalam jumlah. Dengan pedang pemisah jiwa di tangan, niat membunuh Yang Kai melonjak saat dia menyeringai jahat, "Jangan takut, aku akan cepat." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, cahaya cemerlang melintas di ruang aneh ini dan fluktuasi kekuatan kesadaran ilahi yang kuat memenuhi seluruh ruang. Dengan satu tebasan, wasiat 7 atau 8 tuan feodal mati tanpa suara. Pada saat yang sama, di wilayah Kongchan, di 7 atau 8 lokasi berbeda dari sarang tinta hitam, tuan feodal yang bertanggung jawab tiba-tiba jatuh ke tanah. Meskipun masih ada vitalitas, mereka sudah kehilangan kesadaran. Kematian wasiat mereka telah menentukan jatuhnya tuan-tuan feodal ini. Kekuatan pedang ini menyebabkan semua tuan feodal panik, dan kekuatan pasang surut yang telah mengumpulkan keinginan banyak tuan feodal tiba-tiba melemah. Tekanan pada Yang Kai sangat menurun, dan dia tiba-tiba menebas lagi. Kali ini, keinginan tuan feodal mengelak dengan cepat, hanya 3 dari mereka yang telah dihancurkan, tetapi kekuatan dari 2 serangan ini telah membuat banyak dari mereka ketakutan. Mereka mengira Yang Kai masuk ke perangkap ini akan menjadi akhir jalannya, tetapi siapa yang mengira bahwa manusia ini akan begitu berani, bahkan jika itu adalah jebakan yang dibuat oleh klan tinta hitam, dia masih bisa untuk membantai jalannya. Di bawah ancaman kematian, berbagai tuan feodal panik dan mencoba melarikan diri, lagi pula, tidak ada dari mereka yang ingin menjadi orang berikutnya yang mati, terutama ketika Yang Kai mengejar mereka dengan pedangnya. Tetapi segera, para tuan feodal menemukan keputusasaan mereka bahwa mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini. Ruang aneh ini telah sepenuhnya tertutup ketika wasiat Yang Kai masuk, dan hanya Black Abyss yang bisa membukanya. Black Abyss jelas tidak berniat membuka ruang ini. Perubahan mendadak tidak hanya menyebabkan tuan feodal bingung, tetapi bahkan Black Abyss pun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa jebakan yang telah dia buat sebelumnya tidak hanya akan gagal melukai Yang Kai, tetapi malah menjadi medan pertempuran pembunuhannya. Namun, dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya dan melihat bahwa kehendak beberapa tuan feodal sedang dikejar oleh Yang Kai sampai titik tidak bisa kembali, jadi dia segera meraung, "Serang bersama. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur kali ini." Dengan kesempatan langka seperti itu, jika Yang Kai melarikan diri lagi, Black Abyss tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menangkapnya. Kali ini, tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia harus menahannya di sini. Saat dia meraung,
dia adalah orang pertama yang bergegas menuju Yang Kai, kekuatan yang jauh lebih kuat dari yang lain akan menghantamnya. Kehendak Yang Kai, yang hampir dipadatkan, tertangkap basah oleh pukulan ini dan terhuyung-huyung, cahaya di tubuhnya juga berkedip-kedip. 5109. Pada saat yang sama dia diserang, Yang Kai menebas dengan pedangnya, menyebabkan keinginan Black Abyss mundur, tetapi bagaimana itu bisa lebih cepat daripada serangan pedang. Dengan satu tebasan, Black Abyss meraung seperti binatang buas yang terluka, tekadnya yang kuat dengan cepat jatuh, jelas terluka. Saat dia dipenuhi dengan ketakutan dan perasaan bahwa situasinya tidak ada harapan, dia mendengar suara retak dan memfokuskan inderanya, hanya untuk menemukan bahwa pedang raksasa yang diringkas dari wasiat Yang Kai sebenarnya tidak mampu menahan beban dan hancur. Black Abyss sangat gembira dan berteriak ke arah Feodal Lord yang tersebar, artefaknya telah dihancurkan, jangan takut, bantu aku menangkapnya. Mendengar ini, Tuan Feodal melihat ke atas dan menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan Black Abyss, bilah besar di tangan Yang Kai telah hancur karena alasan yang tidak diketahui, menyebabkan mereka semua terkejut. Kehendak semua orang dilakukan dengan tangan kosong, jadi penggunaan pedang besar Yang Kai secara tiba-tiba merupakan pencegah yang hebat bagi tuan-tuan Feodal. Setelah Black Abyss berteriak, dia berusaha keras untuk mendorong keinginannya ke arah Yang Kai. Melihat ini, semua tuan feodal bergegas maju untuk membantu. Dalam sekejap, Yang Kai merasakan segunung tekanan. Bagaimanapun, pedang pemisah jiwa hanyalah harta karun kaisar, meskipun telah dipupuk dalam jiwa ilahi Yang Kai selama bertahun-tahun, ia masih tidak dapat mengubah esensinya, tidak dapat menahan jiwa ilahi Yang Kai yang kuat saat ini. 3 serangan dari saber sudah menjadi batasnya. Setelah 3 serangan, pedangnya dihancurkan sebelum musuhnya bahkan bisa bereaksi. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan Black Abyss, serangan Divine Soul dari berbagai kehendak Feodal Lord datang satu demi satu. Tidak peduli seberapa kuat jiwa ilahi Yang Kai, dia tidak bisa menahannya. Melihat wasiat Yang Kai ditekan di tempat dan tampaknya tidak bisa bergerak, serangan Tuan Feodal Klan Tinta Hitam menjadi lebih ganas, seolah-olah mereka ingin menjatuhkannya dalam satu gerakan. Yang Kai juga merasa bahwa situasinya tidak baik, harus dikatakan bahwa klan Tinta Hitam memang memikirkan cara yang baik untuk menghadapinya. Di tempat ini, hukum luar angkasa hanya untuk hiasan, bersaing dalam kekuatan kehendak seseorang, tidak ada hubungannya dengan tubuh fisik seseorang. Dia harus cepat memikirkan cara, atau dia akan hancur. Dalam sekejap mata, Yang Kai tiba-tiba teringat bahwa karena pedang pemisah jiwa dapat digunakan di sini, bagaimana dengan teratai pemanasan jiwa? Teratai pemanasan jiwa adalah harta karun jiwa ilahi, jadi jika dia bisa menggunakannya, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran ini. Hanya saja dia belum pernah menggunakan lotus pemanasan jiwa untuk bertarung dengan siapapun sebelumnya. Selalu ada orang lain yang menginvasi laut pengetahuannya dan melakukan serangan balik, jadi dia tidak pernah memikirkannya. Dengan satu pemikiran, 7 lampu berwarna tiba-tiba meledak dari tubuh Yang Kai. Tuan feodal yang menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk membombardir Yang Kai tiba-tiba melihat cahaya 7 warna ini dan bingung. Black Abyss juga tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah berulang kali menghadapi Yang Kai, metode tanpa akhir manusia ini telah membuatnya sangat waspada. Jadi ketika 7 cahaya berwarna ini muncul, dia segera merasa ada yang tidak beres dan meraung, cepat tangkap dia. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia menggunakan hampir semua tekadnya untuk berubah menjadi serangan sengit dan mengirimkannya ke Yang Kai. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan perintah untuk menangkap Yang Kai hidup-hidup. Di bawah serangan seperti itu, apakah Yang Kai bisa bertahan atau tidak akan tergantung pada keberuntungannya sendiri. Di bawah komando Black Abyss, banyak wasiat Feodal Lord tidak lagi tertahan, semuanya dengan gila-gilaan mendorong kemauan mereka sendiri. Serangan tak terlihat datang dari segala arah, menelan sosok Yang Kai. 7 cahaya berwarna menjadi lebih menyilaukan, memenuhi seluruh ruang. Kelompok Feodal Lord menyaksikan dengan gugup, sementara Black Abyss menunggu dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, badai kehendak menjadi tenang dan ruang yang bising menjadi sunyi, bunga lotus 7 warna muncul di tempat Yang Kai berdiri. Bunga teratai ini berputar dan memancarkan aura yang didambakan semua master klan tinta hitam. Apa ini? Surat wasiat Feodal Lord bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak tahu harta macam apa teratai 7 warna ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu sangat berguna bagi klan tinta hitam manapun. Di mana Yang Kai? Ada juga tuan feodal yang memperhatikan nasib Yang Kai. Di tempat dia berdiri, selain teratai 7 warna ini, tidak ada jejaknya. Aku takut dia mati, meskipun manusia itu kuat, aku khawatir dia tidak akan mampu bertahan dari serangan seperti itu. Bagus, manusia itu terlalu arogan dan bahkan tidak menempatkan kita di matanya.
Dia pantas mati, Tidak hanya banyak raja feodal yang merasa bahwa Yang Kai telah meninggal secara tragis, bahkan Black Abyss pun merasakan hal yang sama. Yang Kai memang telah menunjukkan kekuatan jiwa ilahi yang kuat sebelumnya, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat menahan serangan gabungan dari begitu banyak tuan feodal. Namun, jika Yang Kai benar-benar terbunuh, bagaimana dia menjelaskan ini kepada tuan kerajaan? Black Abyss mau tak mau merasakan sakit kepala, juga, apa ini teratai 7 warna yang dia tinggalkan? Saat dia bingung, kelopak bunga teratai 7 warna mulai terbuka, memperlihatkan sosok yang duduk di tengah putik bunga, memancarkan cahaya samar. Setelah melihat sosok ini dengan jelas, Black Abyss mau tak mau merasa terkejut. Yang Kai tidak mati, tidak hanya dia tidak mati, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun luka. Bagaimana itu mungkin? Mampu bertahan dari serangan seperti itu sudah menjadi batasnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak terluka sama sekali? Kecuali, Lotus bisa memblokir semua serangan. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Yang Kai telah mengaktifkan kekuatan jiwa ilahinya yang kuat, yang seluas lautan dan setebal jurang. Saat kekuatan jiwa ilahinya meningkat, seluruh ruang aneh mulai bergetar. Tidak sopan untuk tidak membalas, ambil ini. Suara nyaring dan jelas terdengar di benak setiap orang yang berkehendak saat ini, dan kekuatan jiwa ilahi yang jernih berubah menjadi bilah cahaya yang terlihat yang melesat ke segala arah dan melayang di atas kepalanya. Ditunjuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya ini, setiap tuan feodal tidak bisa menahan perasaan darah mereka menjadi dingin. Begitu suara Yang Kai jatuh, bilah cahaya jiwa ilahi yang luar biasa menghujani ke segala arah. Kehendak tuan feodal melarikan diri dalam ketakutan, menghindar dan bertahan. Namun, itu ditakdirkan untuk menjadi sia-sia, di bawah serangan cahaya pedang jiwa ilahi, setengah dari kehendak tuan feodal dihancurkan, dan bahkan Black Abyss terkena dua bilah ini. Tuan feodal yang selamat menjerit kesakitan, keinginan mereka gemetar. Black Abyss tahu bahwa jika Yang Kai terus bertindak agresif, seluruh klan tinta hitam kemungkinan akan musnah. Jiwa ilahi Yang Kai sangat kuat, dan tidak hanya itu, ia juga memiliki metode ofensif unik yang belum pernah dipahami oleh klan tinta hitam sebelumnya. Mengabaikan lukanya sendiri, Black Abyss sekali lagi melancarkan serangan untuk menyelamatkan situasi. Melihat ini, beberapa tuan feodal juga menyerang. Namun, adegan berikutnya yang muncul membuat Black Abyss merasa putus asa. Serangannya dan tuan feodal semuanya diblokir oleh teratai 7 warna, tidak dapat melukai Yang Kai sedikit pun. Kali ini, dia akhirnya bisa memastikan bahwa alasan Yang Kai bisa tetap tanpa cedera adalah karena teratai 7 warna ini. Dia tidak tahu harta macam apa itu, tapi itu sebenarnya mampu menahan serangan dari jiwa ilahi. Bahkan penguasa wilayah seperti dia tidak bisa melakukan apapun pada Yang Kai. Perlindungan teratai 7 warna tak tertembus. Dengan perlindungan dari teratai pemanasan jiwa 7 warna, Yang Kai tidak lagi ragu untuk menyerang. Kekuatan jiwa ilahinya melonjak dan berubah menjadi serangan tajam yang menebas banyak kehendak klan tinta hitam. Satu demi satu kehendak tuan feodal terus memudar. Di situs tuan wilayah Kongchan, di banyak sarang tinta hitam tuan feodal, satu demi satu tuan feodal jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri, tidak peduli berapa banyak klan yang memanggil mereka, tidak ada yang menjawab. Hanya dalam waktu singkat, hanya selusin atau lebih dari 80 wasiat feodal lord telah berkumpul di sini, dan selusin ini hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan di bawah pengejaran tanpa henti Yang Kai, tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan aura Black Abyss telah melemah. Tabrakan jiwa ilahi sama sekali tidak mewah, membuatnya sulit bagi Black Abyss untuk menampilkan keuntungan dari kultivasinya yang kuat. Tuan Black Abyss, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, cepat buka tempat ini, jika kita menunda lebih lama lagi, kita semua akan musnah. Akhirnya, seorang tuan feodal berteriak. Black Abyss tetap tidak tergerak, dia selalu merasa bahwa teratai 7 warna tidak sekuat yang terlihat, dan dia selalu merasa bahwa selama dia berusaha lebih keras, dia akan mampu menembus pertahanannya, tetapi setelah membayar harga dari begitu banyak keinginan tuan feodal, dia tidak pernah berhasil. Terlebih lagi, kekalahan di sini tidak berarti bahwa klan tinta hitam telah kalah, klan tinta hitam masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ketika Yang Kai menggunakan kekuatan sarang tinta hitam untuk memasuki ruang aneh ini, Black Abyss telah menemukan lokasinya. Ini adalah masalah yang mudah. Bagaimanapun, Yang Kai datang ke sini dengan bantuan sarang tinta hitam tuan feodal. Selama dia bisa mengetahui sarang tinta hitam tuan feodal yang dia gunakan, dia secara alami akan dapat mengetahui di mana tubuh fisiknya berada. Bagaimanapun, wilayah feodal lord dan sarang tinta hitam telah diperbaiki. Pada saat yang sama kehendak Yang Kai memasuki ruang ini, Black Abyss memerintahkan sekelompok lebih dari 10 tuan feodal untuk bergegas ke lokasi Yang Kai.
Awalnya, niat Black Abyss adalah untuk melukai kehendak Yang Kai dan memungkinkan tim kecil untuk menangkapnya. Namun, perkembangan situasinya jauh melebihi harapannya. Tidak hanya Yang Kai tidak terluka parah, tetapi dia bahkan menggunakan teratai 7 warna yang aneh untuk membalikkan laut dan sungai. Medan perang di ruang aneh ini ditakdirkan untuk jatuh, dan kematian begitu banyak tuan feodal tidak dapat diubah. Namun, selama kehendak Yang Kai disegel di sini, dia tidak akan dapat kembali ke tubuh fisiknya, jadi tim kecil yang dia kirim secara alami dapat dengan mudah menangkapnya. Ini juga alasan mengapa Black Abyss tidak membuka ruang ini bahkan setelah melihat begitu banyak tuan feodal mati. Dia masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, tidak peduli seberapa cepat tim yang dibentuk oleh tuan feodal klan tinta hitam, akan memakan waktu setidaknya 2 jam untuk tiba di sarang tinta hitam tempat Yang Kai berada. Bisakah dia bertahan selama 2 jam? Black Abyss tidak tahu, dia hanya tahu bahwa kehendak feodal lord akan benar-benar padam. Ketika semua tuan feodal mati, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa untuk menghadapi serangan Yang Kai. Terlepas dari kerugian besar yang diderita oleh feodal lord, Black Abyss terus menggunakan keinginannya untuk membombardir 7 teratai berwarna, berharap untuk menembus pertahanannya. Hasilnya tidak diragukan lagi mengecewakan, pertahanan teratai pemanasan jiwa 7 warna sangat kuat, dan bahkan seseorang yang sekuat dia, seorang penguasa wilayah, tidak dapat menggoyahkannya. 5110. Ceritan bergema di ruang aneh ini, masing-masing mewakili kehancuran kehendak tuan feodal. Hati Black Abyss tenggelam. Setelah wasiat tuan feodal terakhir mati, Yang Kai perlahan berbalik dan berdiri di atas teratai pemanasan jiwa 7 warna, dengan dingin menatap wasiat Black Abyss. Gelombang kekuatan jiwa ilahi berkumpul di sekitar Yang Kai seperti gelombang kekerasan. Hanya kamu yang tersisa, Black Abyss, apakah kamu siap untuk mati? Yang Kai berjalan menuju Black Abyss selangkah demi selangkah, lotus pemanasan jiwa 7 warna mengikutinya seperti bayangan. Black Abyss meraung, kamu berani meremehkanku. Anda akan membayar untuk ini. Meskipun kata-katanya sengit, jelas dia mencoba untuk tampil berani. Baru saja, dia dan lebih dari 80 tuan feodal telah bergabung, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada Yang Kai. Sebaliknya, mereka telah dibunuh olehnya, dan wasiat lebih dari 80 tuan feodal telah mati, meninggalkannya sendirian. Sekarang dia sendirian, bagaimana dia bisa menjadi lawan Yang Kai? Saat ini, yang bisa dia harapkan hanyalah mengulur waktu selama mungkin agar tim klan tinta hitam bisa mencapai tujuan mereka. Yang Kai mencibir, kalau begitu saya ingin melihat berapa harga yang bisa Anda bayarkan untuk saya. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengaktifkan Soul Warming Lotus dan mengirimkannya terbang menuju Black Abyss. Black Abyss terkejut dan buru-buru menghindar. Yang Kai mengejarnya tanpa henti, terus-menerus mengejeknya, bukankah kamu mengatakan kamu ingin aku membayar harga? Apakah ini cara Anda ingin saya membayar harga? Tuan Black Abyss, Anda benar-benar memperluas wawasan saya. Black Abyss dipenuhi dengan rasa malu dan tidak menginginkan apapun selain berhenti dan bertarung sampai mati dengan Yang Kai sekarang, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Berkali-kali dia bertarung dengan Yang Kai telah merusak keinginannya, jadi jika lukanya lebih buruk, dia mungkin harus kembali ke sarang tinta hitam untuk menyembuhkan. Karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Yang Kai dan mencoba yang terbaik untuk menghadapinya. Yang Kai bukan orang bodoh, jadi ketika dia melihat sikap Black Abyss, dia langsung mengerti, apakah kamu mencoba mengulur waktu? Petik 2. Black Abyss tidak menjawab. Yang Kai menjadi lebih yakin bahwa dia mengulur waktu, dan setelah beberapa saat merenung, dia memahami niatnya, jika saya tidak salah, apakah ada klan tinta hitam yang datang ke arah saya? Petik 2. Black Abyss akhirnya berbicara, kamu tidak bisa melarikan diri, menyerah saja sekarang. Yang Kai mencibir, kamu harus bertahan dulu. Karena dia sudah mengetahui rencana Black Abyss, bagaimana Yang Kai bisa membuang waktu lagi dengannya. Dia juga khawatir sesuatu akan terjadi pada tubuh fisiknya di luar, jadi dia segera meningkatkan kekuatan serangannya. Meskipun Black Abyss fokus pada menghindar, masih sulit baginya untuk memblokir serangan Yang Kai. Tidak punya pilihan lain selain bertarung beberapa kali, momentum Black Abyss menjadi lebih lemah. Di sisi lain, Yang Kai memiliki perlindungan dari lotus pemanasan jiwa, jadi semakin dia bertarung, semakin dia menjadi tidak takut. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Black Abyss tidak bisa lagi bertahan. Surat wasiatnya telah terluka parah, dan dengan cedera seperti itu, akan sulit baginya untuk pulih tanpa beberapa ratus tahun istirahat. Jika dia harus menghadapi Yang Kai beberapa kali lagi, dia takut dia benar-benar harus menghadapi nasib yang sama dengan para tuan feodal itu. Dia dipenuhi dengan keengganan,
tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Setelah membayar harga yang begitu mahal, tidak hanya lebih dari 80 tuan feodal jatuh, tetapi bahkan dia sendiri telah terluka parah, tidak dapat mengalahkan master ras manusia Orde ke-7 belaka. Ini adalah penghinaan seumur hidup baginya. Tetapi sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalikkan situasi. Jika dia terus bertarung, dia mungkin tidak bisa menunggu kelompok tuan feodal yang dia kirim untuk menangkap Yang Kai sebelum dia dibunuh olehnya. Melihat situasi yang semakin buruk, Black Abyss segera memutuskan untuk mundur. Kekuatan jiwa ilahi Yang Kai yang ganas tersapu, tetapi kehendak Black Abyss tidak terlihat. Pada saat yang sama, ruang aneh yang telah dia segel sejak tiba akhirnya dibuka kembali. Lolos. Yang Kai diam-diam menggertakkan giginya, merasa agak menyesal jika Black Abyss terus bersitegang dengannya lebih lama lagi. Dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa membunuh kehendak Black Abyss di sini. Tapi sayangnya, inisiatif ada di tangan Black Abyss, jadi dia tidak memberikan dirinya kesempatan. Membunuh tuan wilayah klan tinta hitam bukanlah kontribusi kecil, tidak hanya itu bisa sangat melemahkan kekuatan klan tinta hitam, tapi juga bisa mengurangi kerugian prajurit ras manusia. Meskipun Yang Kai telah membunuh penguasa wilayah sebelumnya, dia telah bergabung dengan Bai Yi pada waktu itu, dan penguasa wilayah Cha Xingmin yang telah terbunuh juga menderita luka berat pada awalnya. Meski begitu, dia masih berhasil bertahan, mengandalkan Dragon Bat yang dia keluarkan untuk memberikan pukulan fatal pada Cha Xingmin Territory Lord. Pertarungan kali ini dengan Black Abyss benar-benar merupakan kesempatan langka, jadi tidak mungkin mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Namun, meskipun Black Abyss telah melarikan diri, Yang Kai tidak mendapatkan apa-apa. Saat melawannya, Yang Kai sudah mengetahui di mana dia berada, jadi jika dia mengejarnya sekarang, dia mungkin bisa berhasil. Oleh karena itu, setelah Yang Kai menyadari bahwa Black Abyss telah melarikan diri, dia segera menarik wasiatnya dan keluar dari sarang tinta hitam. Lingkungannya sunyi, dan tidak ada tanda-tanda klan tinta hitam. Yang Kai menoleh ke arah tertentu dan terbang. Mengaktifkan hukum luar angkasa, sosoknya berkedip. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, sebuah tim dari klan tinta hitam tiba-tiba muncul di depannya dan bergegas ke arahnya. Yang mengejutkan Yang Kai adalah bahwa semua anggota tim ini adalah tuan feodal, dan ada lebih dari selusin dari mereka. Ini jelas tidak normal. Para elit klan tinta hitam telah berangkat untuk menemui pasukan Yin yang pas, meskipun masih ada banyak penjaga klan tinta hitam, dan Yang Kai baru-baru ini bertemu dengan banyak tim klan tinta hitam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tim yang seluruhnya terdiri dari tuan feodal. Tim elit seperti itu tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk berurusan dengannya. Apakah ini rencana cadangan yang diatur oleh Black Abyss? Ketika dia terjerat dengan Black Abyss, para feodal lord ini bergegas ke arahnya, tapi sayangnya, mereka datang terlambat. Pertempuran di ruang aneh telah berakhir, dan mereka masih dalam perjalanan dan telah dipukul olehnya. Tampaknya Black Abyss memang ke arah itu. Ketika Yang Kai menemukan kelompok tuan feodal secara alami melihatnya juga, dan selusin tuan feodal yang bergegas ke arahnya semuanya menjadi pucat karena ketakutan saat mereka dengan cepat mengambil posisi bertahan. Baru-baru ini, klan tinta hitam takut dengan serangan Yang Kai, dan jika ada tim kecil mereka yang bertemu dengannya, mereka semua akan musnah. Meskipun mereka semua adalah tuan feodal, tidak ada dari mereka yang percaya diri menghadapi Yang Kai. Bukankah dikatakan bahwa kehendak manusia ini telah terperangkap dan mereka hanya perlu pergi dan menangkap tubuh fisik ras manusia ini? Mengapa dia muncul di sini? Mungkinkah medan perang yang dipimpin oleh Sir Black Abyss sudah gagal? Sebelum tuan feodal bisa mengetahuinya, Yang Kai telah berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas. Bahkan sebelum dia tiba, tombak panjang melesat keluar. Saat keduanya bentrok, tuan feodal menjerit kaget dan mengerang saat mereka merasakan kekuatan kekerasan merobek pertahanan mereka. Yang Kai langsung melewati formasi mereka dan menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, gelombang darah tinta dan kekuatan tinta menghujani dari langit. Banyak tuan feodal melihat sekeliling dan mereka semua terkejut. Sekelompok lebih dari 10 tuan feodal telah dibunuh oleh tombak Yang Kai, sementara sisanya semuanya terluka. Kekuatan ras manusia itu tampaknya bahkan lebih besar dari rumor. Tuan feodal yang masih hidup hanya senang bahwa Yang Kai tampaknya tidak memiliki niat untuk membunuh mereka semua. Mereka tidak tahu masalah mendesak apa yang harus dia tangani, tetapi dia hanya melepaskan satu serangan sebelum segera pergi. Kalau tidak, tuan feodal ini benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Tiba-tiba, salah satu tuan feodal bereaksi, apakah dia pergi mencari tuan Black Abyss? Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, ekspresi berbagai tuan feodal semuanya berubah. Jika ini benar-benar masalahnya,
mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa Tuan Black Abyss dapat menangkap manusia ini. Jika tidak, wajah klan tinta hitam dari Twilight King Domain akan benar-benar hilang. Yang Kai bergegas selama kurang dari 1 jam sebelum tiba di wilayah Tuan Feodal. Serangan mendadak Yang Kai menyebabkan anggota klan tinta hitam di wilayah itu tidak dapat bereaksi terhadap apa yang baru saja terjadi, dan mereka semua ditebas oleh Yang Kai, tidak dapat melawan. Setelah kematian hanya 2 Tuan Feodal, klan tinta hitam di wilayah itu tidak punya cara untuk melawan. Yang Kai langsung bergegas ke Black Ink Nest dan mencari-cari, tetapi dia tidak menemukan jejak Black Abyss. Namun, di dalam kamar Black Ink Nest, memang ada sisa aura Black Abyss, yang berarti Black Abyss sudah ada di sini belum lama ini. Tanpa berhenti untuk beristirahat, Yang Kai bergegas keluar dari sarang tinta hitam, meraih Master Klan Tinta Hitam pangkat tinggi yang panik, dan bertanya, di mana jurang hitam? Petik 2. Master Klan Tinta Hitam pangkat tinggi membuka mulutnya dan meludahkan banyak kekuatan tinta ke arah Yang Kai, tampaknya ingin menggunakannya untuk tinta Yang Kai. Yang Kai tidak bisa diganggu dengan dia dan dengan putaran tangannya, mematahkan lehernya, meraih anggota klan tinta hitam lainnya, dan bertanya, di mana jurang hitam? Petik 2. Setelah mempelajari pelajaran itu, anggota klan tinta hitam berkata dengan ngeri, saya tidak yakin, Tuan Black Abyss baru saja pergi dengan tergesa-gesa, saya tidak tahu kemana dia pergi. Petik 2. Arah yang mana? Anggota klan tinta hitam dengan cepat menunjuk ke arah tertentu. Yang Kai dengan santai melemparkannya ke samping, dan ketika dia mendarat, aura klan tinta hitam sudah menghilang. Adapun Yang Kai sendiri, dia melayang ke langit dan mengejar Black Abyss. Black Abyss telah melarikan diri. Dari sini, dapat dilihat bahwa luka-lukanya dari pertempuran sebelumnya tidak ringan. Dia mungkin menduga bahwa Yang Kai akan datang untuk memburunya, atau dia tidak akan segera melarikan diri setelah surat wasiatnya meninggalkan ruang aneh itu. Meskipun Yang Kai juga bergegas secepat mungkin, dia masih agak terlambat. Sekarang setelah dia pergi untuk mengejar Black Abyss, dia mungkin tidak dapat menemukan jejaknya. Bagaimanapun, kekosongan itu luas, dan jika Black Abyss ingin bersembunyi, Yang Kai tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, ini adalah kesempatan langka, dan Yang Kai benar-benar tidak ingin melewatkannya. Membunuh Black Abyss tentu saja merupakan hasil terbaik, tetapi jika dia tidak dapat menemukan jejaknya, maka biarlah. Sehari kemudian, Yang Kai berhenti di suatu tempat di kehampaan. Meskipun dia telah melacak tempat ini selama sehari dan telah mencari melalui wilayah yang luas, dia masih tidak dapat menemukan jejak Black Abyss, yang membuatnya merasa agak menyesal. Namun, ini belum tentu merupakan hal yang buruk baginya. Tentara dari Twilight King Domain pergi untuk melawan pasukan lintasan Yin Yang ras manusia. Bagian belakang kosong, dan penguasa wilayah yang tertinggal masih membantu Raja Kerajaan Twilight melawan leluhur tua dari jalur Yin Yang. Mereka mungkin tidak punya waktu untuk repot dengan Yang Kai. Sebelumnya, masih ada Black Abyss yang mengejarnya, jadi dia harus waspada setiap saat. Sekarang bahkan Black Abyss bersembunyi, tidak ada seorang pun di Twilight King Domain yang bisa menahannya. Dengan kata lain, Twilight King Domain saat ini tidak berbeda dengan tempat yang tidak berpenghuni untuk Yang Kai, dengan pencapaiannya dalam hukum luar angkasa, selama dia berhati-hati, hampir tidak mungkin baginya untuk ditangkap. Berpikir demikian, Yang Kai menoleh ke arah tertentu dan menyeringai.